Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di peternak lokal ini, di kandang miliknya Mas siapa Mas? Busro. Busro. Ini desa apa? Sringin Asri, Kecamatan? Kecamatan Werate, Kabupatennya Pesawaran ya? Sawaran. Mas, Ya. kalau ternak kambing di pegunungan kayak gini makannya selalu kayak gini Mas? Ya kadang. Seledia ini ya? Iya, Siridia. Kalau selain bahasa nama seledia apa ini? Sirisida. Hah? Leresede? Sirisida. Sirisida. Ya. Selain sirisida terus? Gamal, bukan apa ini? Apa langu baunya ya? Iya. Ini ngomong-ngomong, jumlah kambing berapa sih ya? Jumlah kambing ada 12 ekor. 12 ekor. Iya. Kalau saya lihat sih jumboan semua nih. Nah, Kenapa di pegunungan kok kambing? Konon ceritanya kambing itu tidak kuat tahan terhadap cuaca dingin ekstrim. Kok ini kambing bukan gembel? ya sebenarnya sih kalau enaknya dibanding kambing gembel sama kambing Jawa, enakan kambing Jawa. Heeh. Karena di samping itu cara perawatan juga, kalau menurut saya enakan kambing Jawa. Nggak Penjualan? terlalu kotor lah cara itu. Kalau penjualan juga enak Jawa. Penjualan sih sama aja. Cuman kan kadang pemasaran peminatnya kadang banyak kambing Jawa. Kalau soal faktor dingin bagaimana di kambing? Kalau faktor dingin kayak kemarin itu kejadian menimbulkan sakit, terus kematian. Kemarin mati 2 itu anaknya. Anaknya? Iya. Faktor cuaca ekstrim kemarin? Iya. Ya sekitar 1 minggu inilah. Satu minggu? Iya. 1 minggu sini mengalami cuaca ekstrim? Iya. Nah itu tadinya 3 anak jadi 1 anak, mati 2 itu. Oh, babonnya beranak 3? Iya. Ini? Iya. Oh, tinggal 1 ini? Iya. Oh, ini jantan betina? Betina. Betina, yang mati jantan? Ya, jantan sama betina. Jantan 2. sama betina. Oh, ini jumbo besar ini. Kalau harga di sini sebenarnya berapa ini bandot kayak gini nih? Kalau harga sekarang agak lumayan sih. Kalau bandot kayak gini bisa mencapai 3 Juta. juta, kadang 3 lebih. Kalau betina yang besar ini tadi? Kalau yang itu kemarin kawan beli sekitar ya anak 1 sekitar 2.200.000 kemarin. 2.200.000. Iya. Nah, yang besar lebih besar dari itu ini. Lebih Nah, ini besar, berapa ya. ini? Kalau ini mah dulu saya belinya waktu masih usia muda, sekitar 600-an. Sekarang? Sekarang Kalau harga sekarang ini? kalau harga sekarang nyampe 2 jutaan itu. Ini juga sama? Ini anaknya ini. Wih, anaknya ini aja Iya. udah deret babon ini ya? Babon. Oh, ini anaknya juga. Ya ini anaknya ini. Setiap hari makannya ini? Ya nggak mesti, kadang rumput, kadang johar. Nggak mesti. Kalau di sini kambing itu sebenarnya bagus rumput atau bagus kayak gini? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja, tergantung kita cari rumputnya banyak atau tidaknya. Ya contohnya kalau kayak kita lah, makan semakin banyak kan semakin gemuk gitu. Semakin banyak semakin gemuk. Iya. Tapi kalau cepet-cepet gemuk, cepet-cepet kenyang, cepet kenyang mana? Antara daun dengan rumput? Ya daun. Cepet daun kayak Iya. gini rambanan ya? Iya. Kalau rumput kadang kalau malamnya itu berisik biasanya itu. Malam berisik? Iya sebenarnya banyak, apalagi kalau rumput apa namanya itu, Jokowian itu. Kok rumput Jokowi ini, Iya, rumput presiden? Emang bantuan? Enggak, maksudnya kalau terkenalnya kan rumput Jokowian, kalau itu cabe-cabean lah cara sininya.
rumput cabai Bayeman acaranya. Bayeman. Kok bisa diomong Jokowi? Ya ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan Bayeman, ada yang mengatakan cabai-cabean itu rumput itu. Ini Pak Jokowi pernah kesini apa? Kalau rumputnya mah seperti ini nih rumputnya nih, ada di samping ini kan. Nih rumputnya seperti ini nih. Oh yang kayak gini yang bikin kalau mencret. ini banyak kayak apapun nggak kenyang dia karena ini berair gitu. Nih rumputnya kayak ini. Oh ini ya. Iya. Ini deket kali. Iya. Kandang di samping bantaran kali. Iya. Emang nggak takut banjir? Ya, sebenarnya takut sih, orang tempatnya di sini adanya. Hah? Tempatnya adanya di sini lokasinya. Sebenarnya takut deh. Pernah ngalami banjir besar nggak ini kali? Pernah waktu itu Sungai. jam tengah 3 malam. Airnya sampai atas ini? Ya untung aja sih enggak sih, hanya sampai belakang ini, belakang batas kandang. ini? Iya. Batas apa namanya, tanggul? Iya, tanggul ini. Belum pernah ngalami yang sampai ke rumah-rumah itu? Belum. Kalau pas sampai ke rumah-rumah pas waktu tahun sekitar 86 saya belum ada. Oh, sampai sekarang tidak terulang lagi ya? Ya, mudah-mudahan tidak. Syukur. Nah, kalau apa namanya, selain kambing mati karena kedinginan, biasanya apa di gunung ini yang jadi kendala? Faktor dingin biasanya itu. Cuman dingin aja? Iya. Penyakit hanya berasal dari dingin? Iya. Kalau daun ini kan baunya langu ini ya? Iya. Ini bikin mabuk enggak di kambing? Enggak. Malah kadang yang bikin mabuk itu daun, cara sininya itu singkong karet. Singkong karet? Iya. Bikin mabuk? Ya biasanya kalau singkong karet itu kalau yang nggak tawar mabuk kambing kayak gini. Terus untuk mengupayakan agar tidak mabuk? Ya kalau cuaca tidak hujan. Kalau cuaca hujan kadang-kadang mabuk dia. Kadang-kadang mabuk? Iya, karena campur air hujan, kadang campur air embun itu. Terus ada nggak cara orang sini mengobati kambing mabuk biar sembuh? Kadang ada yang diminumin air kelapa. Air kelapa sama garam. Tuh. Selain itu disuntik biasanya. Kalau saya kemarin nangani yang induk ini kalau nggak salah, dia pakai air kelapa itu. Sembuh alhamdulillah. Kelapa muda, tua? Kelapa muda. Direbus, tetap? Ya, nggak biasa, cuman dikupas terus dikasih air garam, dikasih garam. Gitu? Iya. Sembuh alhamdulillah ini kambingnya. Masuk angin kemarin itu pas waktu masih tere itu. Kalau tanda-tandanya sembuh dari kembung itu apa? Biasanya dia kalau setelah minum itu dia itu kentut gitu, brot gitu. Kentut? Iya. Habis kentut? Ya alhamdulillah terus bergas lagi, kelihatan bergas gitu. Mau makan dia. Konon ceritanya kalau kalau kambing mabuk itu dia buang kotoran, baik kencing itu baru sembuh. Iya. Ini cuman kentut aja sembuh? Iya, kentutnya kan nggak cuman brot, panjang benar itu kan. Iya, pas waktu ini. Nah, ini sudah berapa tahun ternak kambing? Saya dari mulai tahun 2014 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang. Mengapa pilihannya ternak kambing, bukan ternak yang lain? Kalau ternak kambing enaknya di saat kita butuh bisa kita jual satu gitu. Tapi kalau sapi, umpama sapi kan harganya terlalu mahal. Kalau kita hanya butuh sekitar 1 juta 2 juta kan susah. Masa mau jual, mau dipotong sampilnya dijual gitu kan nggak mungkin. Potong kakinya satu gitu? Iya kan nggak mungkin. Kalau nih sapi dengan kambing sama-sama dimodali 20 juta. Sapi satu, kambing dapat 20 juta, ya anggaplah 15 ekor. Iya. Cepet mana dalam waktu kurun 1,5 tahun?
Kalau menurut saya itu hitungannya itu cepet kambing. Soalnya modal 20 juta umpamakan kambing. Kalau kambing itu kalau kita cari yang harga 1000-an itu kan dapat 20. Nah, kalau sapi kan paling dapat 1. Ya, sedangkan kambing itu kalau kambing jantan, kambing laki-laki itu kalau dalam jangka 1 tahun itu modal 1 juta bisa laku 2 juta per ekornya. Itu kalau kita sistem root cepat. Tapi kalau kita sistem istilahnya unda usuk itu ya kadang pilih-pilih orangnya sih. Tapi unda kalau usuk itu apa? Hah? Sistem unda usuk itu apa? Unda usuk ya ada yang 2 juta, 2,5 juta. Oh, Ada yang 3 juta gitu, tergantung besar kecilnya kambing. Bagus root atau bagus ekoran sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau menurut ini bagus root ekoran. Cuman kalau menurut saya sih lebih cepetnya gitu. Cepetnya. Ya, cepetnya. Oh, cenderung petani itu nggak sabar gitu ya? Iya, lebih cepetnya ya root. Ya kalau mau 2000 semua silakan itu kan. Cuman di samping keuntungannya juga lebih maksimal itu daripada yang unda usuk. Kadang yang kecil nggak laku gitu kan. Kalau yang root kan enak. Yang root sekaligus ya udah, kalau mau yang besar istilahnya yang harganya 3.000 kita hargain 2.000 aja semuanya itu. Kalau 20 juta dijadikan betina untuk ternak gimana keuntungannya? Kalau untuk peranakan, kalau untuk peranakan, kalau bagi saya kelamaan sih. Kelamaan? Iya. Ya kelamaannya itu kadang kita nunggu besar gitu. Kalau jantan kan kita harga 1000-an paling sekitar segitulah. Kalau jantan itu kalau 1 tahun kita root 2 jutaan cepet. 2 jutaan cepet. Iya. Kalau betina harga yang 1,5 juta. Iya. Jadi babon itu udah babon toh? Ya udah babon. Sebentar, artinya kalau masih dere udah siap kawin. Ya. Doro kan ya. Ya. Terus mungkin 1 sampai 3 bulan sudah dia udah kawin. Iya. Nah, kalau selama 1,5 tahun 15 babok, 15 doro dengan 20 pejantan, untungnya habis Pak tinggi mana kalau sama-sama 1,5 tahun? Untung pakannya. Untung penghasilannya. Penghasilannya kadang nggak ini sih, nggak mesti, kadang beranak, hidup, kadang mati itu kan. Faktornya kadang, itu. Iya. Kadang hidup, kadang terus ini penyakitan gitu, kayak kunteten itu kan. Kunteten. Kekurangan susu. Cara ininya pembesarannya juga lama gitu. Lama waktunya. Iya. Kalau menurut saya paling enak jantan. Nah, kalau kekurangan, emang daun-daun kayak gini nggak mengandung banyak vitamin sehingga susunya kurang lancar? Ya banyak sih, cuman kadang kan nggak mesti induknya itu memperbolehkan anaknya menyusu biasanya. Ada yang kayak gitu ya? Ini kambing ini contohnya kemarin anak 3 yang pertama sebelum ini. Ini yang ini. Orang anaknya nyusu aja sama kambingnya digigit, dilemparin, dilemparin. Ini kambing ini nggak sayang sama anaknya. Iya. Terus mati anaknya. Akhirnya mati karena disambung, sampai saya sambung sama itu susu SGM itu. Yang untuk anak bayi itu, cuman kan yang 0, yang umur usia 0 sampai 6 bulan itu tetap tidak bertahan sampai habis sekitar 6 bungkusan lah. 6 bungkus itu pada waktu itu saya belum tahu kalau ada yang jualan susu kambing yang jadi itu sasetan itu. Belum tahu, istilahnya belum tahu informasinya. Jadi faktor di ternak itu yang sering bermasalah anak ya. Anak. Jadi
beruntung-beruntungan akhirnya. Iya. Kalau babonnya atau indukannya tidak sayang, anaknya mati. Anaknya kedinginan bisa mati juga. Iya, kadang masuk angin mati. Kenapa tidak dibikin selimut aja kayak gini, dikasih waring keliling biar nggak dingin cuacanya? Kelihatannya itu terlalu repot gitu. Biar nggak banyak nyamuk. Ini nyamuk gimana? Dekat bantaran kali terus terbuka kayak gini, nyamuk bagaimana? Ya nyamuknya sih kalau untuk saat ini karena musim hujan banyak sekali nyamuknya. Kadang bisa menjadi pemeliharanya itu tidak bisa tidur gitu. Kenapa? Kambingnya jerat-jerit? Iya, berisik terus kalau malam, kadang sampai jam 3, jam 4. Berisik? Iya. Ya udah dikasih makan, berisik. Ternyata setelah saya telusurin, ternyata banyak nyamuknya. Menanggulanginya ada nggak? Ada. Pakai apa? Kita bikin pediang. Pembakaran ya? Iya. Sisa-sisa dari pakan ternak ya? Iya. Efektif untuk dari ngilangi nyamuk ini? Iya. Kalau ini termasuk kambing apa? Sama ya? Sama. Jawa Randu, cuman posturnya lebih kecil atau masih muda? Masih muda, itu baru beranak 1 kali itu. Ini anaknya juga sebenarnya ya? Iya. Kalau ini anaknya yang tadi yang saya bilangin anak 3 mati 2. Kalau yang ini anak 3 mati 2. Iya. Turunannya itu. Terus di sini kalau cari rumput kemana? Ya kalau cari rumput pada waktu musim kemarau kemarin yang 7 bulan itu bisa mencapai daerah Gunung Bunder itu. Iya, Gunung Bunder tempat pencarian emas itu. Oh, sampai sana? Sampai sana. Kalau musim kayak gini? Kalau musim kayak gini mah enak, kadang di deket-deket aja dapat. Beli atau gratis atau ini tanam sendiri? Gratis, ini mah dikasih orang suruh Rantingin. Iya, suruh ranting. Pakan di sini tidak ada penyediaan pakan tanam, itu nggak ada ya? Cari dari alam aja cukup? Iya, cukup. Nggak perlu tanam? Ya kadang kalau untuk mengantisipasi, kadang banyak acara, ada kesibukan yang istilahnya dadak, itu kan kita harus menanam tanaman yang di lingkungan kandang juga. Supaya pada saat kita sibuk atau cuaca hujan, kesorean kan kita bisa ngambil di dekat-dekat kandang aja. Ini kambing sampingan atau pokok? Sebenarnya dikatakan sampingan, ya bukan sampingan, dikatakan pokok ya bukan pokok. Terus? Yang jelas ya, satu untuk hiburan gitu kan. Untuk hiburan ya? Iya, untuk hiburan aja. Ya kalau dikatakan untuk pokok, kadang nggak mencukupi. Kalau pokok untuk mencukupi berapa? Ya kadang kalau masih kecil dijual, kalau masih gede kayak gini dijual kan kasihan. Habis. Neman lah. Kenapa nggak dibikin silase kayak di bawah di Lampung Tengah? Pakan kambing kayak gini digiling, difermentasi, terus bisa disimpan untuk jangka panjang. Sebenarnya pengen seperti itu, cuman karena faktor modal. Faktor modal. Iya. Pembelian chopper. Pembeliannya faktor modal, satu, keduanya lingkungan sini tidak terbiasa. Ya, jadi sebenarnya sih bisa saja terbiasa seperti itu. Tapi belum ada yang bikin. Belum ada. Rata-rata mengandalkan pakan segar semua. Iya. Artinya sekali ambil sekali habis, besok cari lagi. Iya. Nggak pengen yang bikin silase 1 minggu 2 minggu nggak ngarit, itu nggak pengen. Sebenarnya pengen, cuman ya alatnya itu kembali lagi ke faktor itu ya. Iya, ke faktor itu belum punya. Mau beli juga dananya belum ada. Kalau kambing, ternak kambing segini,
ini hanya cukup segini aja atau memang perencanaannya mau dibanyakin gitu atau di? Sebenarnya saya punya rencana ingin ternak kambing jantan semua gitu. Sebenarnya. Penggemukan ya? Iya, penggemukan. Cuman di samping itu kena faktor modal. Faktor modal. Ya. Kalau di sini sistem di gunung penjualan ini stabil atau layak menurut peternak atau kurang layak di harga? Kurang layak sih sebenarnya. Kadang harganya itu variasi sih orang masing-masing orang. Dalam arti kadang petani minta segini, dia nawarnya kadang lebih murah. Kadang kalau petani kan menjual segitu juga kan sesuai dengan cari rumputnya jauh gitu kan. Kalau seumpama dijual harga murah kan cara ininya nggak ketemu gitu. Anunya ya, ongkos bensinnya. Iya, ongkos bensin itu udah pasti 1 liter itu. Karena cari rumputnya jauh, apalagi pas waktu kemarau itu. Luar biasa. Kadang sampai pematang leang rumputnya itu, cari rumputnya. Kalau petani, peternak minta harga seumumnya 2,5 juta itu, patokannya sebenarnya patokan harga umum atau di atas harga umum? Sebenarnya sih kalau itu mah kita lihat, kalau bagi petani itu lihat postur kambingnya. Bukan istilahnya harga segitu jadi patokan itu. Terus lihat. Untuk menyeimbangkan harga umumnya ternyata di luar atau di lingkungan segini itu segini. Sebenarnya dari mana itu patokan sehingga petani ketemu, ini pantasnya harga 2,5 juta ini. Saya lihat dari ini, saya tahu. Nah, ini pelajarannya dari mana? Pelajarannya kan kadang jelas pemakai itu belinya, kadang si belantik itu beli ke petani untuk pemakai, sedangkan pas waktu itu kan pemakai ke sini. Nah, ini kambing siapa? Kambing saya. Kemarin orang itu ngambil sini ya. Saya tanya, emang harganya berapa, Pak? Sekian. Nah, kemarin beli di sini berapa? Sekian itu. Jadi selalu menjadi ukuran pembelajaran berkali-kali sehingga ada selisih terlalu jauh. Iya. Jauh banget selisihnya. Jauh banget. Jauh. Ada keuntungannya, maaf ini. Walaupun tidak menyebutkan orangnya. Iya. 500.000 per ekor kan? Itu kalau kemarin itu sekitar 300 per ekor itu. 300.000? Iya. Selisihnya? Iya. Emang nggak mau pedagang selisihnya cuma selisih 50.000, 100.000? Kalau itu sih nggak tahu sih saya. Karena saya tahu itu kan kemarin si pembeli yang pemakai untuk korban itu ke sini orangnya. Tanya, ini kemarin kembali sini, beli sini? Iya. Memang belinya berapa, Pak? Saya tanya, sekian itu kan. Oh gitu ya. Jadi dari situlah buat pelajaran saya. Oh gitu ya udah. Terima kasih, kembali lagi. Ini nama Mas siapa, Mas? Busro. Kecamatan Dusun Taman Asri. Desa Ceringin Asri, Kecamatan Werate, Padang Cermin. Padang Cermin. Kabupatennya Pesawaran ya. Ya. Semangat, Mas. Ya. Siap. Terima kasih.